Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Irawan selaku dosen mengampu mata kuliah Manajemen Operasional. Perkenalkan, nama saya Dian Lucy Safitri dengan NIM belakang 392. Perkenalkan, nama saya Alia Sabila dengan NIM belakang 183. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavia dengan NIM belakang 391. Perkenalkan, nama saya Dinda Karisma Cayani dengan NIM belakang 404. Perkenalkan, nama saya Silva Valisna dengan NIM 396. Perkenalkan, nama saya Renata Maura dengan NIM 389. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Silva Valisna. Apa itu value supplier? Strategi value supplier adalah pendekatan dalam manajemen rantai pasokan atau supply chain di mana sebuah perusahaan atau bisnis hanya memilih beberapa pemasok utama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku atau komponen mereka, bukan menggunakan banyak pemasok. Jadi, perusahaan fokus kerjasama dengan sedikit supplier yang benar-benar bisa dipercaya daripada ambil dari mana saja. Kenapa begitu? Karena terlalu banyak supplier bisa bikin ribet. Misalnya harus negosiasi harga satu-satu. Kualitas bahan berbeda-beda, pengirimannya nggak konsisten, dan bikin manajemen jadi lebih repot. Nah, dengan strategi ini, perusahaan cuma kerjasama dengan supplier yang memang sudah terbukti bagus, konsisten, dan punya hubungan kerja yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu kelebihan strategi value supplier. Yang pertama yaitu keamanan pasokan. Karena hubungan jangka panjang, pemasok cenderung lebih loyal. Karena kita kerjasama secara terus-menerus dengan supplier, yang itu-itu saja, jadi udah kayak temenan. Komunikasi lebih gampang, mengerti satu sama lain, dan misal ada masalah bisa diselesaikan dengan sama-sama. Selanjutnya yang kedua yaitu kualitas stabil. Fokus pada pemasok yang memang memenuhi standar mutu. Kualitas bahan lebih terjamin karena kita sudah tahu kualitas dari supplier itu kayak apa. Selanjutnya, mereka juga tahu standar yang kita mau. Yang ketiga yaitu kolaborasi dan inovasi. Lebih mudah untuk mengembangkan produk bersama pemasok. Yaitu bisa saling membantu kembangin produk karena sudah dekat. Kadang supplier juga bisa membantu kasih ide dan solusi apa yang kita butuhkan. Selanjutnya yang keempat yaitu biaya transaksi lebih rendah. Tidak perlu mengelola terlalu banyak pemasok. Lebih hemat waktu dan tenaga. Tidak perlu mencari-cari supplier terus dan fokus pada 1-2 supplier yang sudah cocok sehingga kita menjadi lebih efisien. Lalu, ada resiko value supplier. Yang pertama, ada ketergantungan tinggi. Jadi, kalau kita cuma mempunyai satu supplier, apalagi supplier itu sedang kayak lagi kesusahan, tidak bisa kirim barang kosong, jadi kita kayak nggak bisa ada bahan bakunya, karena kita cuma punya satu supplier. Seharusnya kita mempunyai cadangan supplier untuk kedepannya gimana ada bahan bakunya atau cadangan lainnya gitu. Lalu ada produksi dapat terganggu. Nah, kalau kita cuma punya satu supplier, terus suppliernya ngirim bahan bakunya telat atau lagi susah barang, terus kita nggak punya cadangan, pasti kita bakal telat. Terus konsumen udah pesen banyak, kita bakal keteteran gimana nanti ke depannya karena kita nggak punya cadangan gitu. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Contoh yang kami berikan yaitu ada contoh nyata UMKM. Kami mengambil dari UMKM yang ada terletak di Desa Karangjati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, yaitu UMKM keripik pisang dan keripik tempe. Usaha ini sudah berjalan sekitar 5 tahun. Setelah ditelusuri, usaha ini menggunakan strategi sourcing few supplier. Mereka menggunakan sedikit pemasok. Mereka ini mengambil bahan baku hanya kepada pemasok tertentu. Dari latar belakang daerah di Cilacap banyak memiliki perkebunan seperti kebun pisang. Tetapi di UMKM yang kami ambil ini, mereka menggunakan strategi sourcing few supplier. Dengan mereka mempunyai 2 pemasok untuk suplai pisang sebagai bahan baku dan 1 pemasok untuk suplai tempe. UMKM keripik ini lebih banyak produksi keripik atau keripik seriping gedang daripada pemasok keripik tempe. Mereka hanya mengambil 1 pemasok untuk suplai bahan baku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, menurut diskusi kelompok kami, strategi memakai web supplier cocok banget buat UMKM keripik pisang dan tempe yang ada di Karangjati. Mereka cuma mengambil bahan dari 2 petani pisang dan 1 pemasok tempe. Cara ini jelas membantu banget karena kualitas bahan jadi lebih terjamin, kerjasamanya juga bisa jadi lebih langgang dan pastinya lebih hemat waktu serta tenaga. Intinya strategi ini cocok untuk UMKM karena membantu efisiensi, memperkuat hubungan dengan pemasok dan menjaga kualitas bahan baku. Namun strategi ini juga beresiko karena ketergantungan pada sedikit pemasok, sehingga UMKM perlu menyiapkan alternatif pemasok agar produksi tetap lancar jika terdapat gangguan pasokan. Strategi ini harus dilakukan secara hati-hati dan terencana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi, kualitas, dan risiko ketergantungan agar UMKM dapat mencapai keberlanjutan bisnis yang optimal. Mohon maaf, saya ulangi. Menurut dari ChatGPT, di sini dijelaskan bahwa strategi web supplier adalah pendekatan dalam proses pengadaan bahan baku, di mana perusahaan atau pelaku usaha hanya bekerja sama dengan sedikit pemasok utama yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan secara konsisten dan berkualitas. Nah, pada konteks ini, UMKM di Karangjati ini lebih memilih memasok bahan seperti pisang, tempe, dan juga minyak goreng dari 1 atau 2 supplier tetap yang sudah dipercaya sejak awal usaha ia berdiri. Udah, Diana selesai. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.